Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu hiperbola, part yang keempat yaitu tentang asimtot hiperbola. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas asimtot hiperbola. Kita tahu bahwa asimtot merupakan garis yang didekati oleh kurva sampai di tempat yang jauh tak terhingga. Di sini kita akan coba turunkan bagaimana persamaan asimtot hiperbola untuk hiperbola horizontal. Gambarnya seperti ini, hiperbola horizontal itu gambar kurvanya yang warna merah ini, sedangkan asimtotnya ada dua, yaitu garis A1 dan garis A2 yang warna ungu ini. Dua asimtot hiperbola berpotongan di titik pusat hiperbola, dalam hal ini di titik O yang koordinatnya 0,0. Oke? Nah, gini. Kita buat persamaan asimtot hiperbola dari persamaan hiperbola. Persamaan hiperbola horizontal itu adalah x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Gini kan ya. Lalu di sini min y kuadrat per b kuadrat pindah ke ruas kanan, 1 pindah ke ruas kiri. Cuma posisinya ditukar. Jadi y kuadrat per b kuadratnya saya taruh di kiri. Ini sama dengan x kuadrat per a kuadrat dikurangi 1. Gini ya. Kemudian di sini kedua ruas kita kalikan kali gitu ya, b kuadrat per x kuadrat. Sehingga kalau y kuadrat per b kuadrat dikali b kuadrat per x kuadrat, b kuadratnya kecoret, tinggal y kuadrat per x kuadrat. Sama dengan x kuadrat per a kuadrat kali b kuadrat per x kuadratnya kecoret, berarti b kuadrat per a kuadrat. Min 1 dikali b kuadrat per x kuadrat, ya b kuadrat per x kuadrat. Oke, kemudian di sini yang di ruas kanan ini b kuadrat per a kuadratnya keluar dari kurung. Jadi yang kiri tetap y kuadrat per x kuadrat sama dengan b kuadrat per a kuadrat dalam kurung. Berarti yang di dalam suku-sukunya ini dibagi b kuadrat per a kuadrat atau dikali a kuadrat per b kuadrat. Berarti suku yang pertama ini habis ya, tinggal 1. Min b kuadrat per x kuadrat dikalikan a kuadrat per b kuadrat. B kuadratnya kecoret, jadi tinggal a kuadrat per x kuadrat. Oke, kemudian di sini kedua ruas kita akar. Y kuadrat per x kuadrat sama dengan itu, berarti kalau y per x berarti kan sama dengan plus minus b kuadrat per a kuadrat jadi b per a, lalu akar 1 min a kuadrat per x kuadrat. Oke, paham ya? Nah, kalau yang namanya asimtot, itu kan x-nya mendekati tak terhingga atau minus tak terhingga. Kalau ke kanan mendekati tak hingga, ke kiri mendekati min tak hingga. Jadi di sini kita tulis, jika nilai x itu mendekati plus atau minus tak hingga, kita lihat, kalau x-nya ini plus atau minus tak hingga, dikuadratkan, jadi kan pasti tak hingga, jadi positif ya. A kuadrat dibagi tak hingga itu 0. Berarti di sini, jika x mendekati tak hingga, maka a kuadrat per x kuadrat itu akan mendekati 0. Kalau misalkan a kuadrat min x kuadrat mendekati 0, berarti ini semua 0. Yang di dalam akar tinggal 1 min 0 kan? Berarti akar 1 ya 1. 1 dikali plus minus b per a ya plus minus b per a. Berarti di sini bisa kita dapatkan y per x sama dengan plus minus b per a. Atau kalau misalkan x-nya pindah ke ruas kanan, berarti y sama dengan plus minus b per a x. Kenapa kok ada plus minus? Ya, tanda plus minus di sini berarti garisnya ada dua. Yang pertama garis y sama dengan b per a x, yang kedua garis y sama dengan min b per a x. Di sini yang plus b per a x itu yang gradiennya positif. Atau kita tulis ya, berarti garis yang pertama y sama dengan b per a x, atau garis yang kedua y sama dengan min b per a x. Jadi di sini kalau kalian lihat formatnya garisnya y sama dengan mx, berarti b per a ini gradiennya. Yang ini berarti gradiennya min b per a. Nggak ada c-nya, artinya dia melalui 0,0. Betul kan? Jadi di sini garis A1 dan A2 itu ini. A1 yang mana? A1 kan miring ke kiri, berarti gradiennya negatif. Berarti itu yang ini. Ini kan gradiennya negatif, min b per a. Jadi persamaan garis A1 itu adalah y sama dengan min b per a x. Yang persamaan garis A2 berarti y sama dengan b per a x. Oke, paham ya?
Nah, terus kalau misalkan untuk hiperbola vertikal gimana? Pada prinsipnya sama. Di sini tidak akan saya buktikan lagi ya, nanti bisa kalian coba sendiri. Gini, saya kasih gambaran sedikit. Kalau hiperbola vertikal itu perbedaannya di persamaannya. Persamaannya ini min 1. Kalau ini min 1, maka kalau kita pindah ruas menjadi ini plus 1. Jadi y kuadrat per b kuadrat sama dengan x kuadrat per a kuadrat plus 1. Nah, plus 1 berarti tanda min ini berubah jadi plus. Ini jadi plus, ini ikut jadi plus, dan yang di dalam akar ikut jadi plus. Oke, jadi bedanya di situ. Tetapi, kalau kita masukkan x mendekati plus atau minus tak hingga, kalian masukkan ke sini. A kuadrat per tak hingga tadi kan 0. Tadi kan 1 min 0 itu 1. Ini sekarang 1 plus 0. 1 juga. Kalau 1 juga ya sudah akar 1 ya 1. Tetap y per x sama dengan plus minus b per a. Jadi persamaan asimtot hiperbola vertikal itu sama persis dengan hiperbola horizontal. Yaitu y sama dengan b per a x dan y sama dengan min b per a x. Oke? Kalau misalkan pusat hiperbolanya di alfa, beta gimana? Ya kita pakai pola seperti biasanya, x diganti x min alfa, y diganti y min beta. Sehingga kalau misalkan hiperbolanya pusatnya di alfa, beta, baik itu hiperbola horizontal maupun hiperbola vertikal, maka persamaan asimtotnya adalah y min beta sama dengan plus minus b per a dikali x min alfa. Oke? Nah, kalau misalkan a sama dengan b, maka kedua asimtot hiperbola saling tegak lurus. Hiperbolanya disebut hiperbola ortogonal. Jadi gini, kalau misalkan A sama dengan B, artinya B per A ini kan sama dengan 1. Artinya asimtot pertama garisnya Y sama dengan min X, asimtot kedua garisnya Y sama dengan X. Ya, jadi di sini kita tulis ya, kalau misalkan A sama dengan B, maka persamaan garis asimtotnya Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan X berarti gradiennya sama dengan 1. Misalkan ini M1 ya. Garis Y sama dengan min X, gradiennya misalkan M2 sama dengan min 1. Kalau kita kalikan, M1 kali M2 itu sama dengan 1 kali min 1 sama dengan min 1. M1 kali M2 sama dengan min 1 menunjukkan kedua asimtot ini berpotongan tegak lurus di titik pusat hiperbola. Ngerti ya? Jadi, asimtot hiperbola selalu berpotongan di titik pusat hiperbola, tetapi tidak selalu tegak lurus. Tegak lurus itu terjadi kalau misalkan A sama dengan B. Nah, kalau misalkan asimtot hiperbolanya saling berpotongan tegak lurus, maka hiperbolanya disebut dengan hiperbola ortogonal. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.